Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan begitu besar memberkati kita semua. Dan dengan ucapan syukur ini, mari saudara kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saudara bisa bangkit berdiri, saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kasih kemurahan Engkau. Sehingga pagi ini kami bersama saudara-saudara kami seiman boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan ruangan ini. Terutama Engkau kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Agar kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi ini Bapak Pendeta Revi sudah berada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau urapi dia Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tutup bungkus perjalanan saudara-saudara kami agar tiba di sini dengan selamat bersama-sama dengan kami, meninggikan, memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Beri senyuman kanan kiri saudara. Puji Tuhan. Saudara, hari ini agak spesial. Ini banyak pengikutnya saudara. Itu sebenarnya gini saudara, supaya semua jemaat di sini ikut ambil bagian gitu loh saudara. Kalau nonton di belakang kan enak ya. Kalau depan ini deg-degan saudara.
Banyak deg-degannya saudara. Jadi apa? Kita ingin ya semuanya itu melayani Tuhan lah. Dengan ikhlas gitu saudara ya. Kita ikhlas kalau melayani Tuhan. Jadi nanti kalau ikhlas ya, nanti berkahnya turun. Bus gitu. Berlimpah. Oke saudara ya, udah senyum semua ya saudara. Terima kasih saudara. Jadi kita yang di depan rasanya santai gitu loh saudara. Oke, kita menyanyikan lagu Datanglah Ya Tuhanku agar kebaktian ini Tuhan hadir di tempat kita. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahaga. Dengarlah seruanku padamu, ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memuji. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku padamu, ku berseru, curahkanlah hati yang susah agar ku memuji. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan, bagi kemuliaan, bagi kemuliaan. Haleluya. Saudara, saya masih melihat belum ada nih, masih ada beberapa yang muka-mukanya yang belum kelihatan cerah gitu saudara. Pagi ini apakah saudara-saudara bersuka cita saudara-saudara? Ya, memang seharusnya dan sepatutnya kita pagi hari ini bersuka cita.
Jangan sampai kesulitan atau apapun yang menghambat saudara pagi ini untuk tidak bersuka cita. Karena pada hari ini kita akan sambut Sang Raja yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua saudara. Mari kita nyanyikan lagu, mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Saudara-saudara, kita mau rembukan tadinya grup ini mau dinamakan apa ya? Kalau di dunia bilang ada FC. Kita mau tadinya nih mau sebut apa? Ese ya? Hah? Masih rahasia. Oke lah, ini oke lah kita sebut sekarang aja ya. Boleh. Nah, A ada A4 maksudnya. Jadi ada Akong, Ama, ada Amoynya satu masih. Satu lagi AMS gitu. Jadi A4, Akong, Ama, Amoy, AMS. Ya. Oke, kita sembari nyanyi. Kita bangkit berdiri. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana,
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, Mulia namanya. Ada sukacita Bapak Ibu. Sini ada yang masih ingat film Meteor Garden? Oh nggak ada ya, cuma saya sendiri. Di Meteor Garden kalian mengenal Fse, sekarang di depan kalian ada Ace. A4, tapi itu bukan berita yang menggemparkan. Berita yang menggemparkan adalah kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita, dia lahir untuk menebus dosa kita. Dia lahir untuk membawa sukacita bagi seluruh dunia. Mari kita naikkan pujian, hai siarkan. Setelah ini ruang kesaksian kami buka. Kami persilakan duduk, jemaat dipersilakan duduk. hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Saudara, mungkin ada kesaksian dari Ibu Susi Kolondam. Saya ingin menaikkan satu buah pujian Natal. Kiranya pujian Natal ini boleh menjadi kerinduan kita. Untuk setiap tahun kita boleh merasakan kesejukan dan damai Natal bersama dengan orang-orang yang terkasih. White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry
your Christmases be white. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini kita sama-sama dari awal ya. I am dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Minggu ini berat ya, karena beberapa hari yang lalu saya lagi bawa motor, diam di lampu merah, tikungan sedikit, tiba-tiba dari belakang motor saya ditabrak sama mobil. Saya jadi ngelewatin lampu merah, ada di tengah jalan, di tengah-tengah jalan. Dari arah berlawanan motor kenceng. Kalau dia nggak ngerem, kalau bukan Tuhan yang jagain, habis saya di rumah sakit. Sisa 20 cm lah motor itu nabrak saya. Saya mau bersyukurlah Tuhan udah kasih itu motor ngerem. Kalau nggak ngerem habis itu saya di rumah sakit aja. Udah gitu yang nabrak saya kabur. Aduh, saya kejar, dapat, saya ketok kacanya. Begitu dibuka, orang tua saudara, aki-aki. Dari saya mau marah, sampai lemes saya. Aduh, saya tanya, Bapak kenapa nabrak saya? Saya nggak nabrak. Saya nggak nabrak katanya. Bapak turun dulu lihat motor saya. Begitu dia sadar, baru dia minta maaf. Aduh, saya bilang, udah deh, yang penting saya bersyukur aja sama Tuhan. Terima kasih udah dikasih kado Natal minggu ini, akhir tahun. Saya bisa ada di sini berdiri lengkap nih, nggak di rumah sakit. Puji Tuhan. Mungkin yang habis ulang tahun Pak Alvin mau nyanyi. Atau yang dari Korea, artis Korea, Pak Teddy. Oke, kalau udah ada kesaksian, kita bersaksi aja deh. Kita silakan yuk. Maksudnya gini ya saudara, kita mengikuti firman Tuhan ya kan, jiwa kita, roh kita diperbarui dari hari ke hari. Ini juga kita diperbarui dari hari ke hari, makanya pakaiannya nih, kita ngikutin Yudi nih. Makanya saudara hati-hati milih teman saudara. Kalau enggak ketularan semua saudara. Enggak saudara, kita coba aja saudara. Saudara, kita menginginkan kita sukacita dalam Tuhan dan kita bersatu dalam Tuhan. Ya saudara, saling menolong, saling membantu
dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kita akan nyanyi satu lagu, bersuka dalam Tuhan. Hari ini kita harus bersuka benar. Kita akhiri tahun 2025 ini dengan sukacita penuh. Amin. Untuk menyambut tahun 2026 dengan Yesus bersama kita. Mari saudara, kita nyanyi bersuka dalam Tuhan. Kita bagi berdiri ya, kalau yang kuat, kalau nggak kuat nggak usah. Wah, kuat semua, luar biasa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk ya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, saudara, untuk pagi ini yang dibawakan oleh hambanya Bapak Revi Awandatu. Saudara, mari kita menikmati Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita menyanyikan lagu Menikmati Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati
saudara, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia. Dalam kekekalan kau mulia. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam sepekan ini, bahkan di dalam tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang tak habis-habisnya yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami, baik di dalam sukacita maupun dalam duka cita Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Kalau sebentar kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau menikmati firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan kuasai ruangan ini dengan kuasa-Mu, agar kiranya kami boleh menerima kabar baik yang dari Engkau dan kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk. Saya persilakan hambanya Bapak Revi Awandatu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sampai di minggu ketiga bulan Desember. Hari Minggu ini yang biasanya saya tidak hadir, tapi puji Tuhan saya bisa hadir membagikan berkat firman Tuhan. Dan saya senang sekali bisa hadir khususnya minggu ini karena bisa menikmati puji-pujian yang dipimpin oleh Bapak Agus. Jadi kemarin waktu, biasanya saudara saya kasih tahu kalau saya ada pelayanan di sini, 2 atau 1 hari sebelumnya dikasih rundown. Nah selalu saya lihat siapa yang jadi WL, karena WL itu menentukan bagaimana bisa membawa hati jemaat. Begitu saya lihat nama ditulisnya Bapak Agus, saya pikir Agus mana ya? Apakah ada Agus yang lain selain yang saya kenal? Ternyata tidak, ternyata betul Bapak Agus, dan puji Tuhan saya senang sekali melihat beliau. Tadi juga dibilang harus melayani. Apalagi kalau saudara perhatikan tadi WL-nya bukan cuma sendiri ya, 3. Ya, ada Pak Joko sama Pak Yudi juga.
Saya sih senang ya kalau lihat anak Tuhan mulai tergerak mau melayani Tuhan. Apalagi mereka bikin grup tadi A4 ya. Saya sih kepikir A4 tuh langsung kertas tadi tuh ya. Kertas putih kosong ya. Tapi ya puji Tuhan, apapun itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, pesan saya, walaupun saya lebih muda dari bapak-bapak yang tadi, jangan cuma sekali ya, Pak. Terus ya, tahun 2026 juga. Nah, puji Tuhan. Terus juga dengar kesaksian dari Ko Andre tadi ditabrak ya. Tabrak ya? Mana sih Koko? Ya. Saya sempat sedih soalnya kita belum sempat ngopi bareng nih. Soalnya kalau saya lihat statusnya nungguin diajak ngopi terus, Saudara. Jadi jangan ditabrak dulu nanti. Enggak. Kita mesti ngopi. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka masih dengan tema yang sama. Kita akan lihat ayat yang saya pakai yaitu Filipi 1 ayat 20. Sekali lagi kita akan baca bersama Filipi 1 ayat yang ke-20. Kita baca semua ya, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi sekali lagi kita sudah belajar 2 minggu lalu bagaimana Paulus ingin Kristus nyata dimuliakan. Ya, nyata itu kelihatan, nyata itu terdengar, nyata itu terasa. Bukan dimuliakan secara diam-diam saja, bukan dimuliakan secara pribadi saja, tapi dimuliakan secara publik. Bisa terlihat, terdengar, dan terasa oleh semua orang. Nah, sekarang kita akan lihat satu pelajaran yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Nah, ini karena agak panjang, saya baca sendiri saja. Saya akan baca sampai 31. Ya, 1 Korintus 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu boleh. Ya. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan semua yang dijual di pasar tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata padamu, itu persembahan berhala, jangan engkau makan. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukan keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain itu. Karena mungkin saja ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa juga orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31, aku menjawab,
Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Perikop yang barusan kita baca adalah perikop yang ditulis oleh Paulus yang berkaitan dengan makanan. Karena banyak pertentangan saat itu antara orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan orang-orang yang masih belum atau tidak percaya. Ada orang-orang yang sudah terima Yesus, mereka percaya makanan apapun boleh dimakan. Ya. Termasuk yang sudah dipersembahkan juga karena mereka percaya semuanya milik Tuhan. Dan sudah didoakan, dan sudah dikuduskan, dan sudah disucikan. Gitu. Tapi ada beberapa orang lain yang belum bisa menerima hal seperti itu. Ya, bahwa kalau ada makanan yang bekas sembayang, nggak boleh dimakan. Katanya. Jadi itu latar belakang Paulus menulis perikop ini. Di banyak surat yang lain, banyak juga Paulus menulis soal makanan. Tapi yang pertama kita mau lihat, makanya di ayat yang ke-23, segala sesuatu boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, ini segala sesuatu saudara, bukan makanan saja. Segala sesuatu diperbolehkan, sekali lagi benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, jangan orang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah orang mencari keuntungan orang lain. Di ayat yang barusan kita baca, ada peningkatan standar hidup. Standar bukan lagi moral, bukan lagi boleh atau tidak ya, salah atau tidak ya. Karena kalau ngomong bicara boleh atau tidak, itu hanya bicara tingkat anak kecil. Anak saudara waktu masih kecil dididik, itu nggak boleh pegang pisau. Itu nggak boleh dekat colokan listrik. Nah, kalau misalnya duduk baik-baik boleh. Cuman boleh atau tidak. Paulus sudah sampai ke tahap segala sesuatu itu boleh, tapi yang harus kita perhatikan apakah itu berguna atau tidak. Jadi levelnya sudah lebih tinggi lagi saudara, bukan lagi ngomong boleh nggak ngerokok, bukan lagi ngomong boleh nggak minum arak atau wine, atau bukan lagi ngomong bolehkah nonton ke bioskop. Tapi apakah itu berguna atau tidak? Jadi ada satu pola pikir yang lebih tinggi. Ada manfaatnya enggak? Main game boleh. Kalau menurut ayat ini boleh. Apapun boleh kan sebetulnya. Nonton drama Korea di Netflix, di HBO, di apapun boleh. Olahraga jelas boleh walaupun terbatas katanya. Tapi apakah itu berguna tidak untuk saya? Saya nonton salah satu kesukaan saya. Tapi ada satu titik, satu waktu di saat saya tonton sesuatu, saya sadar. Saya nonton film, saya suka nonton film. Tapi ada beberapa film yang langsung, ini gue ada gunanya enggak ya nonton film ini? Ini ada nilainya enggak yang gue bisa pelajari? Ada sesuatu yang bisa merubah enggak dari film ini? Jadi Paulus kembali bicara ini bukan lagi soal boleh makan makanan yang dipersembahkan atau tidak. Tapi berguna tidak, ada manfaatnya atau tidak. Dan bergunanya saudara, dibilang kalau di ayat 24 berguna bukan untuk diri sendiri. Tapi juga untuk orang lain. Artinya apa? Kita harus sudah mulai berpikir mengenai keberadaan orang di sekitar kita, apakah diberkati oleh kita atau tidak. Ya. Bebas ngerjain apa aja, tapi ada manfaatnya nggak nih? Satu buat saya, satu buat orang yang di sebelah saya. Main game, silahkan main game. Dulu juga saya main game sebelum jadi pendeta. Dan saya main game bisa bangun tengah malam saudara, untuk ngebela-belain. Kalau yang suka main game tuh namanya nge-harvest ya, ngambil sesuatu. Jam 2 subuh saya pasang alarm, jam 5 saya pasang alarm,
Di kantor saya pasang alarm. Sebelum jadi pendeta. Kalau sekarang, apakah itu berguna atau tidak? Saya kan nggak bisa ngomong berguna. Berguna untuk apa? Kesenangan saya. Nah, tapi ayat 24 bilang, tapi buat orang lain ada gunanya tidak apa yang kamu lakukan. Jadi hidup ini nggak bebas, saudara. Nggak bisa semena-mena. Malah dibilang oleh Paulus, bukan saja berguna, tapi membangun atau tidak. Kalau bicara membangun, artinya ada satu pertumbuhan, ada satu penambahan yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan orang juga yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi yang pertama dia bilang bukan soal boleh lagi, tapi berguna. Setelah berguna, membangun atau tidak. Kalau misalnya saya pakai pakaian, terus pakaian saya ternyata bikin orang salah sangka sama saya akan berhenti. Misalnya, saya punya jam bagus. Jam saya mirip Richard Mille, ya, bukan Richard Mille karena jelas saya nggak bisa belinya. Apakah saya akan pakai jam yang mirip Richard Mille itu saat saya ngajar di sekolah Alkitab? Tidak. Apakah saya pakai jam yang seperti Richard Mille itu kalau saya khotbah di pedesaan, perkampungan? Tidak. Kenapa? Apakah itu berguna? Ya, kan ref itu berguna untuk jam. Ya, masih banyak jam lain yang bisa. Apakah itu membangun? Apakah itu nanti jangan sampai menimbulkan orang bilang, oh pendeta hedon pakai jamnya Richard Mille. Padahal palsu yang saya pakai. Nah ini yang Paulus hindari, ini yang Paulus ingin kita jadi landasan untuk bagaimana kita bersikap. Karena apa saudara? Di ayat yang ke-28, ya lihat ya. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, ini bicara ngomong makanan nih, itu persembahan berhala. Jangan engkau memakannya. Kita sih percaya nih, enggak ada masalah lagi. Kuasa Yesus lebih hebat. Terus dia ngomong, jangan engkau memakannya karena dia yang mengatakan hal kepadamu dan karena ada keberatan hati nurani dari orang itu. Ya, terus dibilang di ayat 29, yang aku maksudkan dengan keberatan bukan keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain itu. Makanya ditulis, mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Nah, saudara pernah dengar kan kalau ada orang ngomong, duit gua, hasil usaha gua halal, gua mau pakai terserah gua dong. Urusan apa sama lo? Urusan apa sama lu? Gua mau beli, gua mau pakai, bebas dong. Kenapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Paulus saat itu hidup di tengah orang-orang yang baru bertobat dan orang-orang yang masih setengah-setengah. Orang yang masih percaya juga hal-hal yang lama. Nggak bisa kita ngomong saudara. Ada orang yang masih suka percaya Feng Shui. Ah lu gimana sih? Udah ikut Tuhan 20 tahun Feng Shui masih dipercaya. Ada jemaat kami di Cianjur masih percaya Sio saudara. Setiap kali ketemu yang dia obrolin Sio aja terus. Sio dari suaminya yang almarhum yang sudah meninggal dia masih omongin. Jadi ref tante mah percaya sekarang. Kenapa Tuhan kasih si om itu untuk tante? Kenapa tante? Karena dia sio ayam. Itu sio ayam kalau sama sio kambing itu cocok. Apalagi kalau ayamnya ayam tanah, kambingnya kambing kayu. Dari saya SMA sampai saya udah punya anak ngomongnya itu terus. Artinya apa? Dia punya hati nurani terus. Kita agak susah ngomong jangan itu kita kan sudah percaya di dalam Kristus Yesus sudah dikasih tahu tapi dia masih tetap begitu.
Imannya belum nyampe, imannya belum cukup. Atau kalau misalnya saya suka makan daging RW, maaf. Daging RW saudara tahu kan? Tapi kalau saya satu meja, terus yang di sebelah saya Ko Andre gitu misalnya. Ko Andre kan miara guguk. Terus dia ngomong, Ref, mestinya guguk mah bukan untuk dimakan, untuk dipelihara, dia mah setia. Saya nggak boleh ngomong, segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Nih ayatnya 1 Korintus 10 ayat 26. Boleh segala sesuatu dimakan. Enggak. Kenapa? Karena dia punya nurani berbeda sama kita. Dia punya iman berbeda dengan kita. Hanya karena imanmu lebih kuat, hanya karena kamu percaya kepada yang benar, bukan berarti kamu bisa menekan orang lain. Untuk apa? Untuk mengikuti bagaimana imanmu tumbuh. Iman ini pribadi, sifatnya masing-masing, tidak bisa ditekan-tekan. Masing-masing punya caranya sendiri. Makanya Papa dulu juga ngomong, dulu kah? Ya dulu. Kenapa kalau saudara perhatikan sampai akhir hidupnya Papa selalu tetap pakai mobil Innova. Dan apa itu satu lagi Nissan itu. Karena dia sempat bilang, kalau dia mau beli Alphard, dia bisa. Tapi dia tidak mau beli Alphard karena apa? Karena jemaat Cianjur. Jemaat Cianjur belum bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Hati nuraninya masih lemah. Nah kita, saudara kalau hati nuraninya lebih kuat kepada orang yang lebih lemah, hati-hati. Jaga mereka punya perasaan, jaga mereka punya iman. Karena saya nggak bisa. Misalnya kalau saya diundang ke satu pedesaan lagi, sekali lagi, saya pakai ban pinggang yang ada tulisan H gitu di sini. Terus di dasinya ada tulisan LV. Saya pakai tas yang Coach begitu. Terus saya pakai jas yang Hugo Boss, ya. Terus saya pakai sepatu yang yang alasnya merah tuh. Enggak. Karena memang enggak punya itu semua. Kenapa? Kita harus jaga keberatan hati nurani orang lain. Walaupun dibilang di ayat 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut makannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Jadi itu lain kata. Kalau aku belinya dengan uang yang halal, kalau aku berdoa dan aku bersyukur untuk apa yang aku miliki, kenapa juga orang ngatain gua jahat? Jadi saya suka firman Tuhan ya. Hal-hal yang dikatakan dari 2000 tahun lalu itu terjadi setiap tahun dan berulang sampai sekarang. Makanya dibilang oleh Paulus, ya sudah pokoknya yang kamu pikirkan harus apapun yang engkau makan atau minum itu atau semuanya lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena begini saudara. Walaupun kita mendapatkan barang itu secara halal, kita mampu, belinya juga nggak minjem uang. Tapi kalau itu menimbulkan syakwa sangka bagi orang lain, ayat yang ini bilang, walaupun kamu nggak worth it, satu jiwa mundur karena kita menjadi batu sandungan. Terus kita bilang, saya sih nggak jadi batu sandungan. Iman dia yang lemah. Betul saudara. Mungkin iman mereka yang masih belum kuat seperti kita. Makanya kita yang lebih kuat coba atur, coba kontrol apa? Apakah boleh, apakah berguna dan apakah membangun. Apakah dengan yang kita miliki, dengan yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu membangun sesama atau malah menghancurkan orang lain. Makanya di ayat yang lain, di dalam ayat Roma 11, nah sekarang
kita masuk. Bagaimana kita mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat yang terakhir atau ayat yang ke-36, di situ dibilang, mari kita baca bersama, 2, 3, segala adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dalam ayat itu, Paulus menekankan bahwa Tuhan atau Yesus adalah segalanya. Dia sumber dari, dia pemelihara, he is a provider, dan dia adalah akhir yang layak untuk menerima segala sesuatu dari kita. Ada 3 bagian ya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Yang pertama kita mau belajar dari Dia. Saudara, kalau orang sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah dari Tuhan, itu beda. Ya, makanya ada ayat di dalam Amsal 16 ayat 22 dibilang yang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Oh, salah saya berarti. Coba Amsal 6. Masih salah juga. Tidak tahulah saya ada di mana. Tapi ada itu ayat ya kan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Kenapa penulis Amsal bisa bilang begitu? Padahal dia Salomo. Orang yang katanya raja yang paling kaya. Tidak pernah ada raja yang lebih kaya sebelumnya dan sesudahnya juga. Tapi dia mengakui berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Malah dibilang juga dalam ayat yang lain, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sia kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Bukan 2 ayat ini bicara jangan kerja, karena segala sesuatu dari Tuhan, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Malah di ayat ini dibilang, Tuhan malah sudah menyediakannya. Menyediakannya kapan? Waktu kita masih tidur. Tuhan sudah sediakan, makanya ada orang yang bilang, kalau rezeki mah gak kemana, kalau berkat mah gak kemana. Tiap orang punya berkatnya masing-masing katanya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada setiap orang pada orang saat orang itu tidur. Nah, tentunya semua orang yang di sini bekerja atau berusaha. Kalau saudara tidak bekerja atau berusaha, saudara gak dapat uang. Apakah saudara bisa bicara, saya dapat berkat, dapat uang karena saya bekerja? Betul. Saya punya uang bisa beli ini itu karena saya punya usaha dan saya kerjakan dengan tekun, betul. Tapi kalau orang sekali lagi yang bilang, Tuhanlah yang menjadikan kaya, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu kaya atau memberkati kita. Ada pengakuan dari mulut saudara bahwa Tuhan turut bekerja. Nah, pengakuan ini penting, acknowledgement. Di sini semua nggak ada yang nggak mau diakui. Semua pengen diakui. Sama Tuhan juga pengen diakui. Dan kalau Tuhan melihat anak-anaknya mendapat berkat terus dia bilang, Tuhan terima kasih. Aku tahu semua berkat ini datang darimu. Itu sama saja dengan kita mengakui dia dalam segala tingkah laku kita. Dalam ayat Amsal yang ketiga ayat ke-6 dibilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan ya, ini sekarang tokonya nambah satu lagi. Ya puji Tuhan, semuanya berkat Tuhan. Puji Tuhan ya, dapat pekerjaan baru. Ya puji Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Puji Tuhan ya Bu, puji Tuhan ya Pak ya. Setiap minggu ada proyek, ada orderan. Puji Tuhan, semuanya dari Tuhan. Walaupun kita kerja sampai capek, sampai kita sakit.
Tapi kalau kita ngomong itu berkat dari Tuhan, itu kita mengakui dia. Dan ingat saudara, saat kita mengakui semua berkat Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Semua karena apa? Karena kita sadar semua datang dari dia. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Kalau orang sadar berkatnya datang dari Tuhan, dia tidak akan semena-mena menggunakannya. Betul? Betul. Dia nggak akan sesuka hati. Kenapa? Kan Tuhan yang kasih. Aku harus menggunakannya dengan bertanggung jawab. Nggak boleh asal. Nggak, makanya tadi dibilang oleh Paulus di ayat yang Korintus itu, jangan cari kepentingan kesenanganmu sendiri saja. Pikirin orang lain juga. Jangan mikirin diri sendiri. Wah, ini uang gua, karena ini suka-suka gua, ini gua suka begini. Apakah berguna, apakah membangun? Dan kita harus bertanggung jawab. Setiap kali saya terima berkat dari Tuhan, ya, berkat dari Tuhan misalnya yang Tuhan berikan melalui saudara kepada saya, selalu saya kumpul terus saya doa di atas amplop-amplop itu dan saya bilang, Tuhan terima kasih untuk semua berkat-Mu, ajarlah hamba-Mu untuk menggunakan semua ini dengan bertanggung jawab. Dan tentunya selain berkati kembali orang-orang yang memberikannya. Tapi saya tidak bisa pakai itu sesuka hati. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan akan tanya, saudara. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang kuberikan? Oh, di mana ayatnya, Ref? Ingat nggak yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta? Talenta itu uang sebetulnya, saudara. Gandakan. Apa yang kamu pakai dengan uangku? Apa yang kamu gunakan dengan kepercayaanku? Jadi, sekali lagi, dari Tuhan adalah mengakui bahwa segala sesuatu itu adalah datang dari Tuhan. Makanya Ayub sendiri bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Samuel juga bilang, Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Jadi orang-orang yang betul hatinya terpaut sama Tuhan, dia sadar, saudara, keberadaannya dan semua yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Saya punya berkat, kesukaan saya minyak wangi, saudara kan? Tapi bukan berarti saya akan sesuka hati beli minyak wangi. Ya, saya setiap bulan misalnya, ini sih enggak ya, saya beli minyak wangi 2 botol, yang 1 botol 2 juta gitu misalnya, enggak. Saya belinya tiap minggu, saudara, supaya nggak terlalu kerasa. Nah, tapi bercanda. Kalau orang tahu berkatnya datang dari mana, dia akan pakai dengan bertanggung jawab. Kedua, dibilang dari dia, oleh dia, dan untuk dia, oleh dia. Paulus menegaskan bahwa Tuhanlah yang menopang, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang membuat kita mampu, Dia yang membuat kita masih ada sampai sekarang. Kita percaya, ada di dalam satu saat hidup kita jatuh, ada saat kehidupan kita lemah, ada dalam satu kehidupan kita, satu waktu kita putus asa. Dalam satu waktu kita malas. Ada satu waktu kehidupan kita ingin menjauh dari perkumpulan orang-orang yang memuji Tuhan. Tapi toh sampai saat ini kita masih ada, ini semua karena penyertaan Tuhan. Jadi bukan saja dari Dia, tapi penyertaan Tuhan juga mengatakan mengenai oleh Dia. Makanya satu ayat yang saya suka, saudara, di Yesaya 46, Yesaya 46, ayat yang ke-4. Itu juga ayat favorit Papa. Tapi mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap Dia.
Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan katakan secara pribadi kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Yang pertama, saat kita menyadari semua berkat datang dari Dia, kita mengembalikan kemuliaan bagi Dia. Saat kita menyadari keberadaan kita sampai saat ini semua karena perlindungan Dia, itu sama juga dengan kita mengakui Dia. Nah, kalau orang sadar bahwa keberadaannya semua karena Tuhan, ya, bukan cuma di mulut. Sampai sekarang masih bisa ada di dalam rumah Tuhan. Ini semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Cenglinya itu orang, otaknya akan mikir apa? Oh, gua gak mau jauh sama dia. Gua gak mau lepasin dia. Gua tergantung banget sama dia. Kenapa? Karena dia yang membuat aku bisa sampai sekarang. Tanpa dia gua kagak bisa apa-apa. Itu cenglinya tuh. Kalau orang yang mikir ini semua karena penyertaan Tuhan. Gua gak bisa, gua kagak bisa, gak mampu. Tadi kok Andre juga bilang, semua karena Tuhan sampai saat ini dia masih ada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan memang janji Tuhan juga dibilang di ayat yang keempat tadi. Aku menggendong kamu dan aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Artinya apa? Penyertaan Tuhan bukan dari kemarin sampai hari ini. Tapi dari hari ini sampai terus maju. Sampai selama-lamanya. Dan dibilang bukan saja menanggung. Tapi memikul kamu. Saudara lihat. Menggendong, memikul. Kata-kata di mana orang yang digendong kita itu lemah. Kita itu sudah lagi tidak mampu. Makanya saya percaya kalau orang yang betul ngomong, semua karena dia, aku masih ada sampai sekarang, itu dia yang sudah alami saat dia sedih, saat dia jatuh, saat dia hancur. Tapi saat dia dekat sama Tuhan, dia merasakan kekuatan yang baru. Dia merasakan tangan Tuhan, tangan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang kembali mengangkat dia dari keterpurukan. Dan memampukan dia untuk jalan. Karena secara pribadi gak kuat kalau sendiri ini. Tapi karena Tuhan yang bilang, aku sudah menggendong. Aku mau melakukannya dan terus menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Aduh saudara, kalau orang sudah dipikul, itu lebih parah daripada digendong. Itu artinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi makanya kan, Tuhan... Ada saatnya juga, aduh aku gak mampu Tuhan. Susah hidup ini. Makanya aku ingin selalu dekat sama Engkau Tuhan. Karena aku tahu di dekat Engkau, aku mendapat kekuatan, aku mendapat ketenangan, aku mendapat kemampuan. Memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada saat teduh bersama dengan Tuhan. Itu ada diperbaharui selalu hari demi hari itu. Dan Tuhan selalu sudah bilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu I 5 kali, kalau di sini akunya cuma 4 kali. Itu tanda jaminan kepada kita saudara bahwa apa? Dia terus menyertai. Nah sekali lagi apa hubungannya Ref sama memuliakan Tuhan? Yang tadi. Kalau orang sudah sadar bahwa keberadaannya karena penyertaan Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Boro-boro tinggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan pun tidak. Boro-boro jauh dari Tuhan. Selalu pengen dekat sama Tuhan. Karena dia sudah tahu apa yang dia dapat itu. Dia sudah rasakan apa yang dia dapat dari Tuhan. Nggak bisa dibohongi saudara. Kamu bisa ngomong segala sesuatu yang indah tentang Tuhan. Tapi itu semua akan terbukti pada waktunya. Apa yang kamu lakukan dengan hidupmu. Kalau kamu tidak mau jauh dari Tuhan. Kamu selalu cari Tuhan. Kamu selalu datang kepada Tuhan. Kamu selalu berlutut di hadapan Tuhan. Mencari hadiratnya.
Itu sama saja dengan mengakui, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang menuntun aku sampai sekarang. Itu sama saja dengan memuliakan nama Tuhan. Meninggikan Dia di atas segala-galanya. I cannot live without you, Lord. That's why I want to close to you. Apapun yang terjadi, dimanapun, dengan siapapun, apa yang kukerjakan, aku tidak mau jauh darimu. Saudara, kalau bicara mengenai doa, doa itu gak serta-merta cuman lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Kadang saya di mobil pun sambil saya nyetir, saya berdoa. Saya menyembah Tuhan. Papa dulu di rumah sambil duduk, dia di saung. Walaupun matanya terbuka, dia tetap berdoa. Dan pengerja yang lewat dekat Papa saat itu langsung merasakan ada satu urapan yang berbeda. Kenapa? Karena kami tahu kami tidak bisa jauh dari Tuhan kami. Kami tidak mau berjalan sendiri. Dan satu pengakuan seperti itu meninggikan nama Dia, meninggikan pribadi Yesus. Oh Lord, jangan terus berpegang pada ayat, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. No, kamu harus setia iring Tuhan. Karena Dia setia, maka aku mau lebih setia. Jangan yang diulang-ulang, karena aku tidak setia, Dia tetap setia. Penyertaan Tuhan, Dia menggendong, Dia memikul, dan aku tetap terus mau melakukannya. Karena berjalan sama Tuhan bukan berjalan sementara, tapi untuk selamanya, saudara. Nah, yang terakhir, di dalam Roma 11 ayat 36. Semuanya darimu Tuhan, dan semuanya masih boleh ada karena olehmu Tuhan, dan bagimulah Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang tidak bisa hidup memberikan hidupnya kepada Tuhan kalau dia tidak sadar bahwa semua yang dia miliki datang dari Tuhan. Semua yang dimiliki sampai sekarang semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Baru dia dengan sadar, Tuhan, aku ingin mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Sadar dari mana semua yang kamu punya sekarang. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Sadar keberadaanmu sampai sekarang dari dulu itu semua karena perlindungan penyertaan Tuhan. Saudara, saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau saudara berbaring sendiri saat mau tidur atau di tengah tidur, dan langsung di tengah tidur saudara, saudara merasakan dada yang sesak, nafas yang sakit, keringat dingin mulai keluar, dan saudara mau minta tolong semua kaku, mulut mau berteriak semua diam. Siapa yang saudara panggil namanya? Yesus. Tapi jangan buat dia menjadi last resort. Jangan buat dia jadi pertolongan terakhir. Buat dia selalu menjadi Tuhan dari awal, sekarang, dan sampai selamanya. Sadar semuanya dari Tuhan. Sadar semuanya karena perlindungan Tuhan. Dan sadar semuanya apa yang kita miliki, kita akan kembali kepada Dia. Sadar pada satu saat nanti Dia akan tanya, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Apa yang kamu lakukan dengan apa yang kuberikan kepadamu? Apa yang kau lakukan dengan apa yang sudah kupercaya kepadamu? Kita mau tutup tahun 2025, masuk tahun yang baru. Dengan satu kesadaran bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi itu lagu saja, menikmati Tuhan, langsung ke refrennya ya. Dari awal saja.
Ku ingin menikmati pribadi-Mu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Ibu Elizabeth boleh maju ke depan untuk berdoa. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam kekekalan Kau mulia. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang sudah mengajar kepada kami ya Tuhan. Untuk meninggikan nama Yesus, menyaksikan bagaimana Tuhan Engkau sungguh baik. Kami mau mendekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang kami percaya. Hanya bagi-Mu kemuliaan ya Tuhan Yesus. Keberadaan kami sungguh semua anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Itu kami mau lebih setia lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya segala sesuatu yang ada pada kami. Semua kemurahan Tuhan, semua anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak terima puji dan sembah kami ya Tuhan Yesus. Karena kepada-Mu segalanya ya Tuhan. Kami boleh selalu mengandalkan Engkau, untuk bergantung kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terus berjalan kepada Engkau karena kami tahu Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Engkau setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala perkara ya Tuhan. Itu kami diajar untuk makin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu. Pendeta Revi sudah memberitakan firman-Mu, pakai dia lebih lagi dimanapun juga ya Tuhan. Doa kami semua buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati dia pelayanan, berkati rumah tangga, berkati dimanapun dia Engkau utus ya Tuhan. Sehingga dia menjadi berkat ya Tuhan. Sehingga banyak orang terima Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus. Untuk kami bisa memberi untuk yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa sembahyang ini kami minta kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Revi ya Wandatu. Kita dikasih bekal tahun 2026. Muliakanlah Tuhan. Nah kita sekarang mau memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Janganlah jemu berbuat baik dan janganlah jemu menabur, karena nanti akan menuai. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu
menabur baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Puji Tuhan, saudara. Mari saudara, kita tamatkan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Ku Percaya. Saudara semua bangkit berdiri. Nanti setelah itu Bapak Revi Awandatu menutup dalam doa berkat. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air maka aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ini yang kami naikkan kepadamu, seruan hati kami percaya semua keberadaan kami oleh karena kebaikan-Mu, semua apa yang kami miliki datang dari-Mu, dan semua hidup kami akan kami berikan untuk-Mu. Kami percaya Engkau sudah berfirman, kami percaya kami sudah meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga percaya Engkau sudah disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa pada siang hari ini untuk setiap jiwa yang datang. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat keberadaan mereka, Engkau yang menguji hati mereka. Kiranya Engkau menolong setiap hati yang dalam keadaan lemah. Engkau mengangkat setiap hati yang merasa jatuh dan putus asa. Engkau menguatkan semua orang yang lemah juga Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan selalu bersama Engkau Tuhan, dan di dalam kehidupan mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap usaha dari semua anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, pekerjaan, karir, perusahaan, apapun yang Engkau percayakan kepada mereka untuk dikerjakan. Selama itu kebaikan, Engkau jadikan berhasil semuanya Tuhan. Biarlah semua yang sudah mendengar firman-Mu boleh belajar untuk melakukan sesuatu dengan berguna dan membangun bagi sesama kami Tuhan, sesama manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami titipkan doa untuk Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami.
Kiranya senantiasa kekuatan daripada Tuhan, hikmat marifat daripadamu boleh menjadi bagian dari beliau untuk senantiasa menjadi pemimpin yang baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk semua wakil gembala, staf-staf yang ada di PDAMS, kiranya kekuatan daripadamu juga menyertai, memampukan mereka melakukan pelayanan semua ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia, usher, greeter, semua yang bekerja pada ibadah pagi hari ini, kiranya juga Engkau berkati Tuhan. Tidak ada jerih lelah yang sia-sia di dalam pengiringan kami terhadap Engkau Tuhan. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah Allah dari Bapa kita, juga kasih sayang, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga perlindungan, persekutuan, penyertaan Roh Kudus senantiasa mempersatukan kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan bersama, amin. God bless you.